Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Marcella dan di sini saya adalah mahasiswa dari Universitas Haji Madani dan saya di sini memenuhi tugas salah satu dosen saya yang bermata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Dan di sini kami atau kita disuruh untuk membuat use case dan dipresentasikan melalui PPT atau PowerPoint. Dan di sini nanti saya akan menjelaskan satu-satu apa itu use case, apa itu bagian-bagian penting dari use case, apa itu fungsi use case, manfaat, tujuan, segala macam. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, sebelumnya kalian boleh stay tune di video aku. Oke teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul use case di dalam mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Nah, teman-teman perhatikan ya. Oke, di sini ada pengertian use case. Nah, teman-teman yang belum tahu use case itu apa, di sini saya akan menjelaskan use case itu seperti apa. Nah, use case adalah deskripsi terstruktur tentang interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, use case itu sederhananya kayak deskripsi langkah demi langkah bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Bayangin aja kayak skenario penggunaan gitu guys. Nah, kalau misalkan kalian masih belum ngerti, nanti saya akan memperjelas lagi apa itu use case. Lanjut kita ke tujuan use case. Yang pertama di sini ada memfasilitasi komunikasi. Use case jadi bahasa yang sama buat semua pihak yang terlihat. Pengguna, analisis bisnis, pengembang, atau penguji. Ini ngehindarin miskomunikasi dan memastikan semua orang punya pemahaman yang sama tentang fungsionalitas sistem. Dan yang kedua di sini ada menjadi dasar untuk pengembangan. Use case bisa dijadiin panduan utama dalam proses pengembangan. Dari sini, tim pengembangan bisa merancang arsitektur sistem, membuat desain antarmuka, dan menulis kode program. Lanjut kita ke fungsi use case. Nah, di sini use case itu ada 3 fungsi, teman-teman. Sebenarnya banyak, cuman aku ngambil 3 aja. Dan yang pertama di sini ada fungsi 1, mengidentifikasi kebutuhan fungsional. Use case ngebantu kita nemuin fitur-fitur apa aja sih yang sebenarnya dibutuhin sama pengguna. Nah, yang kedua itu memvalidasi kebutuhan. Dengan use case kita bisa ngecek lagi nih apa yang udah kita pahami tentang kebutuhan pengguna itu udah benar apa belum. Dan yang ketiga, memandu proses pengembangan. Use case bisa jadi dasar buat tentuin prioritas pengembangan, bikin rencana pengujian, dan bahkan jadi panduan buat nulis dokumentasi teknis. Kita lanjut, di sini ada simbol-simbol yang digunakan use case. Nah, yang pertama itu ada aktor, gambar stick figure atau orang-orangan. Nah, apa sih gunanya dari itu tuh? Nah, di sini tuh fungsinya untuk merepresentasikan entitas di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem. Aktor ini bisa berupa manusia, sistem lain, atau bahkan perangkat keras ya teman-teman. Yang kedua itu ada use case. Nah, use case ini bentuknya seperti elips. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu fungsinya use case itu adalah menggambarkan fungsi atau layanan spesifik yang disediakan oleh sistem kepada aktor. Nama use case biasanya berupa kata kerja yang menunjukkan aksi, misalnya login pengguna, pesan makanan, dan lihat laporan. Yang ketiga ini ada simbol asosiasi. Nah, asosiasi ini garis lurus yang menghubungkan aktor dengan use case. Fungsinya untuk menunjukkan hubungan komunikasi antara faktor dan use case. Garis ini mengindikasikan bahwa aktor berpartisipasi dalam use case tersebut atau dipengaruhi olehnya.
gitu ya teman-teman. Jadi asosiasi ini adalah garis yang menghubungkan antara aktor dan use case gitu. Oke. Yang keempat ada extend. Nah, extend ini adalah simbolnya garis putus-putus berarah panah dari satu use case ke use case yang lainnya dengan label extend. Fungsinya menunjukkan bahwa satu use case dapat memperluas secara opsional perilaku dan use case lain pada titik tertentu. Dan simbol yang kelima, di sini ada include. Nah, include ini simbolnya sama seperti extend yang tadi, dan tapi fungsinya itu berbeda. Nah, include ini fungsinya yaitu menunjukkan bahwa satu use case membutuhkan atau menggunakan fungsionalitas dan use case lain. Oke, kita next. Di sini contoh yang saya ambil adalah menambah produk ke keranjang belanja. Dan di sini kita akan tahu aktornya siapa. Aktornya ini adalah pengguna atau customer gitu ya. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan di sini adalah pengguna ingin memasukkan barang yang ingin dibeli ke dalam keranjang belanja. Nah, deskripsi singkatnya, pengguna melihat detail produk dan menekan tombol tambah ke keranjang. Sistem memperbarui isi keranjang belanja pengguna. Atau lebih kita yang ketahui adalah ketika customer atau pengguna ini sudah cocok dengan apa yang dia pilih, maka disitulah pengguna itu langsung menambahkan ke keranjang. Jika memang itu adalah pilihannya, nanti kita lanjut ke kesimpulan. Check out gitu. Use case itu kayak peta cerita interaksi antara pengguna atau aktor sama sistem buat ngelakuin sesuatu yang spesifik atau disebut tujuan. Fungsinya tuh banyak banget, mulai dari nangkep maunya pengguna, biar sistem yang dibangun beneran kepake. Yang kedua, ada nentuin batasan sistem, biar jelas mana fitur sistem, mana bukan. Yang ketiga, ada ngobrol jadi gampang. Semua pihak atau pengembang, klien, pengguna jadi satu suara. Yang keempat, ada panduan bikin sistem, jadi patokan pas ngembangin aplikasi. Nah, di sini ada juga simbol-simbolnya juga penting buat kalian diagram use case, jadi mudah dibaca. Ada aktor, ada use case, ada batasan sistem. Oke guys, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan.